warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan modul 1 matematika kelas 9 untuk kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2 kita akan membahas sifat operasi, perkalian, dan pembagian pada perpangkatan. Kemudian apa arti pangkat negatif dan apa arti pangkat 0. Sebelumnya kita telah mempelajari pengertian perpangkatan, di mana pada suatu bentuk pangkat terdapat basis atau bilangan pokok dan terdapat eksponen atau pangkat. Pada kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas sifat-sifatnya. Berikut sifat membahas mengenai sifat perkalian. Sebagai contoh ada bilangan 2 berpangkat 3 dikalikan 2 berpangkat 2. Apabila kita kerjakan menurut pengertian seperti pada kegiatan belajar 1, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, dan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, sehingga jika dikalikan seluruhnya menjadi 2 pangkat 5. Secara tidak sengaja kita mempunyai pemahaman atau suatu pengertian apabila bilangan berpangkat dikalikan jika bilangan pokoknya sama. Dalam hal ini sama-sama bilangan pokok 2, yang satu berpangkat 3, yang satu berpangkat 2, maka artinya sama saja dengan bilangan pokoknya tetap, sedangkan pangkatnya dijumlahkan, sehingga 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 5. Gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, bilangan pokoknya negatif 3, yang satu berpangkat 2, yang satu berpangkat 4, lalu dikalikan, maka yang negatif 3 pangkat 2 adalah perkalian berulang dari negatif 3 dikalikan negatif 3, dan negatif 3 pangkat 4 juga sama, perkalian berulang negatif 3 sebanyak 4 kali perkalian, sehingga kalau dikalikan seluruhnya hasilnya negatif 3 berpangkat 6. Maka bisa dipahami bahwa perkalian bilangan berpangkat berarti sama saja dengan bilangan pokoknya tetap sedangkan pangkatnya dijumlahkan. Jadi negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 4 sama saja dengan negatif 3 pangkat 6 atau 2 di pangkat 4. Dan menggunakan cara yang lebih umum lagi, bilangan pokoknya kita gunakan huruf, misalkan huruf Y. Selama huruf itu masih sama, itu mewakili bilangan yang sama, artinya bilangan pokoknya sama-sama Y. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau mengikuti contoh 2 di atas, artinya nanti adalah sama saja dengan Y pangkat 8. Sama caranya, jika dikalikan biasa, maka menjadi perkalian Y sebanyak 8 kali perkalian. Ya, secara umum seperti ini, sehingga Y pangkat 8. Sifat pembagian. Pada sifat pembagian, sebagai contoh, ini 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. Bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk pembagian ke bawah. Jadi 5 pangkat 8 per 5 pangkat 6, ini artinya sama. Kalau kita kalikan seperti biasa, 5 pangkat 8 berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali, dan 5 pangkat 6 artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Jika kita bagi, maka
yang 5 atas dibagi dengan 5 yang bawah, dan seterusnya, tinggallah 5 pangkat 2. Nah, yang lainnya sudah dicoret habis. Nah, maka berarti 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6, hasilnya 5 pangkat 2, mendapatkan pengertian bahwa 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6 sama artinya dengan 5 pangkat 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Contoh biar lebih jelas lagi, kita pilih bilangan pokok yang negatif. Negatif 3 pangkat 5 dibagi negatif 3 pangkat 2. Nah, caranya sama, negatif 3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, yang penyebutnya juga negatif 3 pangkat 2, berarti negatif 3 dipangkatkan sampai berulang 2 kali hingga diperoleh negatif 3 pangkat 3. Maka ini juga berarti sama saja. Jadi kalau pembagian bilangan pokok sama, maka artinya bilangan pokoknya tetap dan pangkatnya dikurangi. Nah, untuk lebih umum lagi kita gunakan yang menggunakan huruf H dianggap sebagai bilangan pokok. Berarti artinya H pangkat 6 dibagi H pangkat 5 adalah kira-kira bagaimana? H pangkat 6 dikurangi 5 sama dengan H pangkat 1. Nah, H pangkat 1 boleh ditulis H saja. Ya, H pangkat 1 ditulis dengan H. Jadi di sini kita harus pahami, setiap kita melihat ada bilangan itu sebenarnya semua bilangan memiliki pangkat. Jika tidak ditulis artinya dia berpangkat 1. Sebagai pengembangan dari pembagian, maka kita akan memahami apa arti dari bilangan pangkat 0. Perhatikan, jika 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 dengan menggunakan sifat pengurangan pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 4 pangkat 2 dikurang 2 artinya 4 pangkat 0. Nah, inilah 4 pangkat 0. Sementara di sisi lain, jika 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 kita bahas menggunakan cara biasa dengan menghitung biasa, maka sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 artinya sama dengan 16 dibagi 16. Padahal dan hasilnya adalah 1. Nah, ini artinya bahwa 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, hal ini ternyata berlaku untuk bilangan yang lain. Bilangan yang berpangkat 0 itu akan menghasilkan 1. Ini perlu kalian catat bahwa bilangan pangkat 0 sama dengan 1, kecuali 0 sendiri. 0 pangkat 0 jangan sampai menjawab 1 ya. Nanti akan kita bahas khusus bagaimana jika 0 pangkat 0. Jadi secara umum adalah pembagian atau pembagian bentuk pangkat akan mengakibatkan salah satu sifat lain, yaitu bilangan berpangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat apabila di sini menggunakan bilangan pokok P pangkat 0 sama dengan 1 artinya P tidak boleh 0. Dan bilangan yang bukan 0 jika dipangkat ke 0 maka hasilnya 1. Selanjutnya adalah sifat bilangan yang berpangkat negatif. Ini juga sebagai pengembangan dari pembagian bilangan berpangkat apabila yang dibagi pangkatnya lebih kecil. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 artinya hasilnya adalah 1/3 pangkat 3. Lalu apabila kita menggunakan hitungan biasa menggunakan rumus, maka 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat min 3. Dalam hal ini berarti kita bisa memahami bahwa bilangan berpangkat negatif itu tidak berarti negatif.
ya. Jadi 3 pangkat negatif 3 itu adalah sama dengan positif 1/3 pangkat 3 ya. Bilangan berpangkat negatif tidak berarti hasilnya harus bilangan negatif. Contoh yang lain adalah 5B pangkat 5 dibagi B pangkat 9. Ini bilangan pokoknya adalah B, maka akan diperoleh 1/B pangkat 4 atau B pangkat min 4. Kesimpulannya, jika A adalah bilangan pokok dan Mn adalah merupakan eksponen, maka dari urutan di atas dapat disimpulkan bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sebagai akibatnya ditemukan sifat lain, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat negatif sama dengan pecahan 1/A pangkat N. Selanjutnya adalah sifat perpangkatan. Apabila bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maksudnya seperti itu, sifat bilangan berpangkat dipangkatkan. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, berarti dalam kurung 2 pangkat 3 ini dianggap sebagai bilangan pokok yang berpangkat 2, maka dalam kurungnya ada 2, ini hasil pangkat 2. Nah, jika kita menggunakan sifat pengertian yang pertama, maka 2 pangkat 3 ini adalah 2 kali 2 kali 2, dan yang 2 pangkat 3 juga seperti itu, maka diperolehlah 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6 sehingga dapat ambil pengertian bahwa bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi seolah-olah pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 2, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi, maka bilangan pokok 2 pangkatnya jadi 6. Nah, dengan kata lain seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya 2 pangkat 6. Contoh yang lain, bilangan pokoknya kita gunakan huruf T. T pangkat 4 dipangkatkan 3, artinya T pangkat 4 nya ada 3, 1, 2, 3. Namun T pangkat 12 secara mudah kita memahami adalah T pangkat 12 diperoleh dari 4 kali 3. Demikian mungkin bisa kita Untuk selanjutnya adalah T pangkat contoh yang ketiga untuk kesimpulan dari sifat perpangkatan dari suatu perkalian. Yang pertama, jika A adalah bilangan pokok, M pangkat eksponen, maka 2 kali 3 dalam kurung dipangkatkan 4. A pangkat M diuraikan, maka A pangkat 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3 sebanyak 4 kali. Kalau kita kumpulkan akhirnya 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Secara umum bisa kita lihat dari 2 kali 3 pangkat 4 dalam kurung, artinya 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Demikian juga untuk yang pembagian 3/5 pangkat 4, maka sama saja dengan 3/5 kali 3/5 menghasilkan 3 kali 3 kali 3 per 5 kali 5. Secara umum dapat kita pahami 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi secara umum kita bisa tulis A kali B pangkat 6 sama dengan A pangkat 6 kali pangkat 6, dan A per B pangkat M, artinya A pangkat M per B pangkat M. B juga berpangkat M. Selanjutnya adalah rangkuman dari yang kita bahas di kegiatan belajar 2. Yang pertama, jika AB bilangan pokok, M dan N bilangan bulat, maka kesimpulan yang pertama adalah M pangkat A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N, artinya A pangkat M kali N. Kemudian sifat yang ketiga, A adalah A kali perkalian B,
dipangkat n, artinya a pangkat n kali b pangkat n, dengan syarat a tidak boleh dengan 0, maka akan berlakulah a pangkat m dibagi a pangkat n sama dengan pengurangan a pangkat m dikurangi n. Kesimpulan yang ketiga, a pangkat 1 berarti a itu sendiri dan bilangan a pangkat 0 sama dengan 1. Lalu a pangkat negatif artinya 1/, jadi pecahan bukan negatif. Baiklah, itulah uraian yang dapat kalian pelajari, dan ini ada tes formatif kedua untuk mengakhiri kegiatan belajar 2. Disederhanakanlah bentuk perpangkatan berikut. 3/4 artinya bilangan pokoknya 3/4 dipangkatkan 4 dikalikan 3/4 pangkat 8, maka jika dilakukan jawabannya kalian catat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan diberikan kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.